Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya, di video kali ini aku bakal bahas tentang apa aja yang dipelajarin di Biologi Unpad khususnya semester 7. Ya, semester 7 ini adalah tahun terakhir aku kuliah di Biologi Unpad. Aku ambil 4 matkul, karena memang di semester 7 ini udah nggak ada mata kuliah wajib atau paketan dari jurusan ya, jadi kita tinggal milih mata kuliah pilihan. Kebetulan, 2 mata kuliah pilihan yang aku pilih adalah bakteriologi dan imunologi. Jadi orang-orang yang ambil mata kuliah pilihan ini biasanya disesuaikan dengan minat skripsinya mau kemana, atau memang dia kepo aja sama kuliah yang diambil gitu kan. Nah terus selain 2 mata kuliah tadi, ada 1 mata kuliah lagi yang SKS-nya cukup besar, sekitar 3 SKS. Itu judulnya disingkatnya KP atau kerja praktik. Nah apa aja KP nanti bakal aku jelasin juga, dan yang terakhir adalah seminar 1. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu aku bakal bahas bakteriologi. Di sini adalah mata kuliah pilihan dan jumlah SKS-nya cuma 2. Seingat aku waktu itu kelasnya nggak sampai 20 orang, dan cukup banyak juga orang-orang ngambil bakteriologi karena dia bisa menjadi cabang ilmu lainnya untuk contoh skripsi lainnya. Nah, di bakteriologi ini mempelajari apa aja sih? Waktu seingat aku, yang jelas itu kita mempelajari struktur dan fungsi bakteri itu sendiri. Strukturnya itu dari morfologi dan fisiologi, bentuk bakterinya seperti apa, dari lapisan sel terluarnya itu tersusun dari apa aja, dan bisa hidup di mana aja, lingkungan hidupnya, ekologinya, tata namanya, atau bisa kita sebut taksonomi ya kalau misalnya di lab lain. Terus selain itu juga kita nyari tahu beberapa jenis bakteri yang umum ada di dunia ini yang biasa digunakan untuk berbagai penelitian, entah untuk lingkungan, entah untuk medis, kesehatan, atau mungkin untuk makanan, dan masih banyak lagi bakteri-bakteri lain yang negatif ataupun positif dampaknya kehidupan kita. Untuk di bakteriologi sendiri kurang lebihnya seperti itu, dan gak ada praktikumnya, jadi full teori 2 SKS. Dosennya pun ganti-ganti, seingat aku hanya ada 3-4 dosen, dan itu juga pertemuannya sama, 14 kali pertemuan teori dan 2 kalinya untuk UTS dan UAS. Nah, tapi UTS UAS ini ada yang tergantung dosennya. Misal di pertemuan ke-6 itu kita udah UTS, bisa ngasih beberapa UTS. Misal per dosen itu ngasih 1 UTS, ada yang berbentuk tugas atau ujian kayak biasa. Begitupun UAS, jadi biasanya seluruh dosen yang udah pernah ngajar ngasih soal UAS, tergantung dosennya mau atau enggak. Itu nanti kita diskusiin lagi, tergantung PJ-nya, dan kita komunikasiin sama dosennya kayak gimana. Enak sih MKP karena mata kuliahnya pun juga pilihan kan, jadi sesuai dengan minat dan pengertian kita masing-masing. Bisa dibilang nggak terpaksa ya jatuhnya untuk ngapalin ini, karena emang sesuai dengan keinginan kita. SKS-nya juga sedikit, cuma 2 SKS, dan biasanya kelasnya pun kecil, jadi kita akan lebih mudah mengerti saat dosen menjelaskan dan bisa bertanya dengan lebih leluasa, karena dosennya bisa benar-benar menjelaskan secara lebih detail, lebih kondusif sih kelasnya, karena orang-orangnya juga dikit. Yang kedua, aku pilih imunologi, karena aku ingin mempelajari sistem imun yang ada di manusia, karena kebetulan kan imunologi ini tuh bahasnya tentang manusia, padahal selama ini di biologi Unpad itu jarang banget ada yang ke manusia gitu. Biasanya kan kita tikus, mencit, atau hewan lah. Tapi di imunologi ini tuh membahas sistem imun yang ada di manusia. Dan aku ingat banget itu tuh mempelajari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh imunitas manusia. Contohnya waktu itu ada pertemuan di mana kita harus ngepresentasiin penyakit apa aja yang merusak, yang terjadi karena sistem imun manusia terganggu, maksudnya kayak gitu. Ada lupus, ada diabetes tipe 1, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ini menarik karena emang aku suka aja sih mempelajari hal kayak gitu. Sama kelasnya juga kecil, dan seingat aku nggak nyampe 10 orang. Jelasinnya juga jadi lebih detail, lebih jelas gitu dibanding kalau kelas besar, karena ini kan lebih kondusif ya, orang-orangnya juga cuma sedikit. Jam mata kuliah pilihan ini juga bisa disesuaikan. Emang sih di PAUS Unpad atau di website Unpad kita daftar mata kuliah ini tuh ada jamnya yang direkomendasikan. Tapi kan biasanya dosennya itu ada harus ngajar di kelas lain, angkatan bawah atau angkatan atas, atau dosennya juga rapat, ngebimbing, sidang, dan segala macam. Jadi kita tuh bisa ngekomunikasiin lagi sama dosennya kapan waktunya, dan kelasnya pun kita nyari sendiri. Itulah plus minus dari mata kuliah pilihan ini. Kadang juga kelas akan lebih lebih memungkinkan untuk di-cancel atau dipindah jam di waktu dekat. Jadi emang PJ-nya harus nge-follow up dosennya jauh lebih rajin. Imunologi ini cuma ada 2 SKS, nggak ada praktikumnya juga. Dan UTS UAS-nya itu seingat aku nggak ada tes tulis, jadi semuanya tugas. Oke, sekarang aku bakal bahas KP, mata kuliah yang ketiga. Ini SKS-nya paling besar di semester
7, yaitu 3 SKS. KP ini singkatan dari kerja praktik atau kuliah praktik. Nah, apa sih KP itu? Jadi, KP itu biasanya kita udah punya dosen pembimbing yang sesuai dengan minat untuk ngerjain kita skripsi itu apa. Contohnya, misalkan milih lab mikrobiologi, berarti skripsi aku harus yang mencakup ada di dalam mikrobiologi itu dong. Aku pilih bakteri. Ini biasanya dosen punya proyek, nah aku tuh waktu itu proyek sendiri kan. Nah, dari skripsi aku pecah lagi di bab yang kasarnya lebih mudahnya, tapi nggak mudah-mudah juga. Lebih mudahnya itu aku jadiin untuk kerja praktek. Jadi kayak mini penelitian sebelum kita ngerjain skripsi, kayak gitu. Sebenarnya akan lebih menarik kalau beda bahasan, tapi biasanya hampir semua dosen itu menyarankan bahwa KP itu temanya bagian dari skripsi. Jadi misal skripsi sebesar ini, KP itu kecilnya gitu. Nah, aku tuh kayak gitu, tapi aku lupa judul KP-nya apa. Dan KP juga dibentuk kayak skripsi, cuma jilidnya bukan yang hardcover, tapi kayak biasa, karton biasa, warna kuning juga, bentuknya persis banget kayak skripsi. Dan itu dikumpulin juga ke perpustakaan biologi. Nah, tapi punya aku entah di mana, kayaknya aku memang gak ngeprint buat sendiri deh. Memang seingat aku dia adalah bagian dari skripsi aku, jadi kalau misalnya aku udah selesai KP, aku tuh tinggal nambahin beberapa materi doang, bukan materi sih, beberapa poin lagi untuk penelitian barunya, kayak beberapa identifikasi masalah lagi untuk dijadiin skripsi, kayak gitu. Jadi sebenarnya KP aku lebih mudah ya daripada skripsi, ya semua orang juga kayak gitu sih. Makanya kenapa lebih baik satu line itu akan mempermudah kita. Tapi kalau misalnya kalian teramat sangat rajin dan ambis dan mau lebih sulit, ya kalian bisa aja. Misal KP-nya kalian mau lingkungan, ekologi gitu. Nanti skripsinya mau mikrobiologi gitu, boleh banget, terserah, itu gimana enjoy-nya kalian aja. Cuma di sini kebanyakan di biologi 4 itu satu line. Jadi kalau misalnya dari KP, bahkan dari KKL nih, orang dari KKL, KP sama skripsi itu biasanya satu line gitu. Dosen pembimbingnya udah sama gitu dari awal. Nah, tapi di KP ini dosen pembimbingnya cuma satu. Kalau di skripsi kan ada dua. Nanti aku bakal bahas di semester 8 ya. Aku jelasin lebih detail apa itu skripsi. Nah, udah gitu, matkul yang terakhir adalah seminar 1. Seminar 1 itu apa? Nah, dia adalah salah satu atau step pertama sidang dalam nyusun skripsi. Aku waktu itu milih seminar 1 di semester 7. Sebenarnya itu harusnya diambil di semester 8 sih, tapi aku tarik ke semester 7 biar cepet. Ingat, biar cepet. Jadi aku niatnya pengen lulus 3,5 tahun, tapi karena ada satu dan lain hal, nanti aku jelasin di video selanjutnya. Jadi ya tetap aja 8 semester gitu. Tapi ada temen aku kok, dia berhasil di 7 semester. Waktu itu aku sidangnya, ini disebutnya kan seminar 1 tuh sidang usulan proposal atau SUP ya kita bilangnya, sarjana usulan proposal. Ngebahas apa aja? Ngebahas bab 1 sama bab 3 dari skripsi kita. Jadi itu tuh identifikasi masalah, tujuan, maksud dari penelitian, dan metodologi penelitiannya. Nah, itu yang dibahas nanti beserta judulnya, kesinambungan, benefit dari skripsi penelitian yang kita kerjain itu apa aja, maksudnya untuk siapa, ini tuh kerjanya di mana, metode yang dipakai apa, parameter yang dipakai apa aja, kayak gitu. Itu tuh bisa jadi kita ngubah judul tapi nggak ngubah penelitiannya karena itu terjadi sama aku. Ada juga yang memang harus dikit diubah penelitiannya. Tapi itu semua aku kerjain dengan ikhlas dan penuh kesabaran dan perjuangan. Oke, lebay. Ya, tapi emang kayak gitu sih kenyataannya. Oh ya, kartu bimbingan juga ada, itu sebelum seminar 1 itu harus ada beberapa tanda tangan. Kalau nggak salah 10 deh bimbingan, 6 kali ya, aku lupa. Pokoknya itu dikumpulin juga ke pihak TU. Udah gitu kita baru bisa masukin seluruh berkas, nanti pihak TU-nya bakal ngasih tahu kita kapan sidang. Biasanya hamin seminggu sih di WA sama pihak TU, atau kita rajin aja nanyain Bapak atau Ibu kapan nih bisa sidangnya, sekitar tanggal berapa. Sebenarnya kita bisa ngajuin tanggal, Bu tanggal segini bisa nggak, atau antara tanggal segini sampai tanggal segini bisa nggak, siapa aja. Nah, kayak gitu. Kadang ada beberapa orang yang pingin milih dosen penguji, tapi sayang sekali itu tidak bisa guys, karena memang random. Biasanya ada perwakilan dari salah satu lab lain. Misalkan aku dari mikro, berarti nanti akan ada yang uji dari mikro juga. Atau kalau misalnya nggak ada dari mikro, ya dari lab hewan, tumbuhan, ekologi, semua itu bakal ada sih. Dan biasanya Kaprodi juga ikutan karena perwakilan dari labnya. Kebetulan waktu itu juga aku ada Ibu Kaprodi, Ibu. Karena beliau adalah salah satu dosen di lab mikrobiologi. Terus itu sidangnya terbuka ya, jadi seluruh angkatan kalau mau nonton boleh, teman-teman kita mau nonton boleh.
angkatan bawah atau angkatan atas juga boleh buat referensi gitu. Mau yang nanya juga mereka boleh nanya gitu. Udah gitu, oh ya kalau udahnya biasanya teman-teman kita bakal ngasih kayak surprise, selamat udah sarjana usulan proposal lalala. Karena waktu itu aku belum covid, jadi alhamdulillah masih ngerasain vibe-nya dikasih kado dan makanan sama teman-teman. Tapi sebenarnya itu buat kesenangan pribadi aja sih guys, seneng-senengan aja gitu, lucu, akhirnya one step closer buat dapetin gelar gitu. Tapi sebenarnya setelah UP ini biasanya agak lebih mati-matian karena baru mulai penelitian, tapi ada juga yang udah mulai penelitian dari sebelumnya karena KP-nya itu kan udah ada, jadi tinggal nambahin beberapa parameter, lanjut lagi penelitian sedikit, nanti tinggal sidang yang kedua, lalu sidang yang ketiga. Nah, sidang kedua dan ketiga akan aku jelasin di video selanjutnya. Oke guys, sekian video kali ini, semoga membantu. Buat kalian yang kepo atau ingin tahu lebih banyak tentang biologi Unpad, bisa komen aja atau DM Instagram aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank you so much for watching. And I'll see you guys on next video. Bye!